Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar petani maju Indonesia? Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua pada hari ini mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan kembali menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada kami, yaitu masalah bagaimana mengatasi keseragaman tumbuh dari tanaman jagung. Andaikan pertumbuhan jagung itu tidak seragam, akan menimbulkan masalah terutama pada saat panen, karena harus dipanen serentak, sehingga apabila ada yang terlambat tumbuh, maka kadar airnya akan tinggi sehingga proses penjemuran akan lama dan bisa mengakibatkan serangan penyakit yang berbahaya bagi ternak, yaitu aflatoksin. Berkenaan dengan itu semua, maka dalam perjumpaan kita kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan tindakan atau treatment agar pertumbuhan tanaman itu seragam, sehingga hasilnya akan maksimal, terutama produksinya. Permasalahan yang kerap hadir pada saat menanam jagung adalah pertumbuhan tanaman jagung yang tidak seragam. Dalam pertanaman di lahan, ada tanaman yang masih kecil, dan ada juga yang sudah tumbuh besar. Pertumbuhan yang tidak seragam ini dapat menyebabkan jagung tidak bisa dipanen secara bersamaan. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan proses penanaman menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Andaikan pertanaman ini, kalau terpaksa dipanen, maka bisa merusak kualitas pipilan, karena akan menaikkan kadar air, sehingga memperlama proses penjemuran, dan berpotensi memunculkan penyakit aflatoksin, yang berbahaya bagi ternak. Selain itu pada saat di thresher atau pemipilan dengan alat mekanis, maka biji tanaman yang belum waktunya dipanen ini akan pecah dan menjadi tidak bermanfaat. Untuk itu, kita harus mengetahui beberapa gejala yang menjadi penyebab tumbuh tidak seragam, sehingga bisa mendapat bahan dan solusi untuk mengatasi permasalahan tanaman jagung yang tumbuh tidak seragam. Pada dasarnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan menjadi tidak seragam. Adalah A. Pengolahan tanah yang tidak maksimal. Biasanya disebabkan oleh spot tanah yang terlalu rapat dan keras. Kedalaman tanaman dengan kandungan lengas tanah tidak seragam. Aerasi dan porositas air yang kurang bagus, atau yang tanah terlalu dingin, dan atau terlalu kering, serta benih yang tertutup lumpur atau bongkahan tanah yang berat. Biasa terjadi pada area di mana pengolahan tanahnya, tot atau tanpa olah tanah, atau no tillage, juga bisa terjadi pada area dengan pengolahan tanah minimal atau minimum tillage. B. Benih lambat berkecambah. Biasanya penyebab tanaman tumbuh lambat adalah tingkat kesuburan tanah yang terlalu rendah, atau suhu tanah yang tidak sesuai, terlalu tinggi atau terlalu dingin. C. Tanaman mendadak layu, tumbuh kerdil dan atau mengalami perubahan warna. Biasanya hal ini disebabkan oleh tanaman keracunan pupuk, terserang nematoda, keracunan herbisida, atau terserang bakteri, yang seedborne atau tular benih. D. Tanaman muda terpotong di bagian atas tanah, atau di bawah tanah. Biasanya diakibatkan oleh ulat potong, Agrotis ypsilon, atau lalat bibit, Aterigona exigua. Dan atau cacing tanah. E. Tanaman jagung muda yang tiba-tiba mati atau sudden death, biasanya disebabkan oleh tanah yang terlalu dingin, atau sinar matahari yang terlalu terik. F. Benih tidak berkecambah atau low germ. Benih yang sudah mati. Biasanya benih yang sudah kadaluarsa, atau benih yang penyimpanannya tidak bagus, misalnya berdekatan dengan pupuk atau pestisida, yang tidak terukur dengan baik kelembaban, dan temperatur penyimpanannya, sehingga benih menjadi rusak atau injuri, atau deteriorasi benih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita bisa melakukan hal sebagai berikut. 1. Menggunakan benih jagung hibrida yang tidak kadaluarsa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya label yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah, yaitu BPSB. Benih akan tumbuh sehingga tidak ada penyulaman. 2. Melakukan perlakuan benih atau seed treatment dengan menggunakan fungisida, bakterisida yang dikombinasikan dengan insektisida yang disarankan untuk perlakuan benih. Hal ini akan mengantisipasi adanya gangguan hama penyakit di dalam tanah.
3. Melakukan pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, sehingga tanah menjadi gembur, remah dengan aerasi dan porositas yang baik, sehingga sesuai untuk pertumbuhan benih dan akar tanaman jagung. Selain itu juga diharapkan bisa membasmi sarang hama yang berada di dalam tanah. 4. Memberikan pupuk dolomit, untuk meningkatkan pH tanah, sehingga cenderung netral. Selain memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, hal ini diharapkan juga bisa membasmi bibit penyakit yang tular tanah. 5. Menggunakan bahan organik atau pupuk kandang, saat pengolahan lahan dan memperbaiki pengaturan drainase dengan baik, agar air bisa mengalir dengan lancar. 6. Lakukan monitoring, selama pertanaman, usahakan pertumbuhan vegetatif yang maksimal, sehingga perkembangan menjadi sempurna dan hasil yang memuaskan. Persiapan yang baik, dalam perencanaan budidaya tanaman jagung, akan memberikan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan penjelasan yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diadopsi serta diimplementasikan dengan baik di lapangan sehingga hasilnya akan maksimal. Kiranya cukup sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!